Silakan dilanjutkan, kita rekam juga. Ya, jadi Mungkin dibatasi tantangan untuk guru ya, pesantren 10 menit. Ya? 10 menit lah, paling lama. Ya, jadi tantangan pondok pesantren dalam menghadapi COVID-19 ini sangat luar biasa, karena berbagai hal yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan new normal ini. Oleh sebab itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam pondok pesantren ini. Udah masuk abang ini? Ya, halo? Iya. Masuk? Masuk. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di pondok pesantren, yaitu pengaturan jarak. Kondisi ini tidaklah mudah bagi pengasuh atau pengurus pondok pesantren, karena bagaimanapun ruang kelas seperti yang disampaikan tadi oleh ketua praksi maupun di pondok itu memang cukup berat. Dan ini mungkin menjadi perhatian para pengurus, para pengasuh, dan semua yang terlibat dalam pendidikan ini. Yang kameranya kedua, diaktifin, Tuan Guru? Ya. Kameranya memang diaktifin? Yang kedua para santri. Yang kedua, para santri ini memang sudah terlalu lama mereka itu tidak belajar atau pulang ke rumah masing-masing, sehingga dia akan begitu mereka masuk ke pondok, interaksi dengan guru maupun teman-temannya itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana anunya itu kesemerautan daripada pelaksanaan daripada itu. Oleh sebab itu, skema normal yang diterapkan oleh pemerintah ini memang menjadi beban yang cukup berat bagi kalangan pondok pesantren. Di samping fasilitas, juga misalnya rapid test. Siapa yang akan membiayai? Apakah wali murid yang akan membiayai rapid test itu? Sedangkan biayanya sangat luar biasa. Sementara wali murid yang sekarang ini kondisinya begitu memprihatinkan, sedangkan pengasuh sendiri akan sulit untuk mengadakan rapid test itu. Dan ketiga, yaitu bagaimana dengan pencucian tangan apabila anak-anak di dalam atau keluar nanti. Ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena ini akan dilakukan setiap hari untuk pelaksanaan daripada kegiatan itu. Jadi penyediaan, dan keempat itu penyediaan masker. Tidak mungkin satu atau satu kali pemberian masker itu oleh pondok mungkin bisa saja, tetapi ini akan berlangsung lama. Tidak mungkin hanya satu masker yang akan diberikan kepada santri itu. Nah, itulah yang perlu di sini, kehadiran daripada pemerintah untuk bagaimana mencari solusi daripada apa-apa yang kami sampaikan dari pondok pesantren itu, sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu Wabub tadi untuk bisa mensterilkan pondok pesantren itu tidak menjadi sumber daripada penyebaran daripada COVID-19 ini, akan kita bisa laksanakan dengan tidak mungkin pondok pesantren sendiri yang akan menanggung biaya semuanya itu. Itulah sebabnya keterlibatan di sini pemerintah dalam hal ini, eksekutif maupun legislatif, untuk bisa memperhatikan daripada pondok pesantren itu. Jadi itu yang pokok-pokok yang 4 tadilah, itulah yang kira-kira bisa untuk kita menormalkan lagi, untuk men-shaping lagi bagaimana pondok pesantren itu tidak ada sumber daripada COVID-19 ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan mungkin diskusi ini. Terima kasih. Allahumma biqilaqumutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan persilakan untuk Kepala Bidang Madrasah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan beberapa hal. Ayo masuk, Kak.
Ya, Gini, sebelum sudah. ya, Bang Akri gimana? Jadi begini, Boleh. Ini Bang Zam belum bisa masuk ini. Padahal kira saya begini, Tuan Guru, jadi bukan kalau dari kita ini ya, tentu regulasi-regulasi itu banyaklah yang memang harus kita perlukan terkait dengan new normal ini. Terutama yang pesantren ini kan bernaungnya di bawah Kementerian Agama. Saya kira itu Kementerian Agama ini harus dan pendidikan untuk melakukan aturan-aturan yang memang menyormal di pesantren. Yang menjadi persoalan sekarang ini, mampu tidak pondok pesantren ini mengakomodir atau mengontrol terhadap dia tidak mengikuti protokol COVID. Oke, kalau menyangkut tentang sanitizer-nya, physical distancing-nya, masker dan lain-lain, itu mungkin bisalah setiap pondok itu untuk sekedar pengadaannya mungkin bagi pondok yang kontrolnya penting untuk sejauh mana mendeteksi pengiriman murid-murid yang memang tidak mengikuti aturan protokol COVID. Apalagi Tuan Guru tadi sudah menyebutkan, sudah hampir 2 bulan setengah ini, murid-murid kita ini tidak pernah ketemu dengan gurunya dan wali pondoknya segala macam. Pasti keakraban dan lain dilakukan. Karena kita tahu pondok ini kedekatan secara keluarganya sangat dekat sekali. Oleh karena itu, penting kiranya nanti kita bisa diskusikan mungkin di tingkat legislatif maupun eksekutif untuk bisa menyunormalkan kembali, menyunormalkan pondok pesantren ini. Jadi itu, kalau memang mampu saya kira tidak ada masalah. Jika normal ini, jika new normal tidak bisa dilaksanakan di pondok, saya kira forum pondok juga bisa mengatakan, bisa merekomendasikan hal-hal yang memang berbahaya bagi pondok itu terkait COVID ini. Kalau memang menganggap ini tidak ada masalah, saya kira Pompes buka juga tidak masalah. Yang terpenting sekarang ini dua hal. Pemerintah itu siap apa tidak, Pompes itu siap apa tidak untuk new normal ini. Kalau memang COVID ini berbahaya, dampaknya akan keras terhadap pemerintah. Pondok itu juga seperti itu. Itu yang memang harus kita lakukan. Karena sangat riskan. Di masyarakat biasa aja untuk melakukan physical distancing aja sangat sulit kan. Kita juga memaklumi. Kan yang di pondok ini kan bukan hanya di luar daerah, dalam daerah. Jadi ini yang memang harus kita evaluasi bagaimana new normal ini bisa dilaksanakan. Jangan sampai menjadi klaster baru nanti atau epicentrumnya di pondok pesantren, klaster baru COVID ini di pondok pesantren. Saya nomor lain soalnya. Begitu sudah mengatakan demikian. Berbahaya. Bisa mengatakan demikian bahwa COVID-19 sangat berbahaya di tingkat anak-anak, apalagi itu nggak bisa Pak Akri di pondok pesantren itu. Makanya saya kira kalau memang tidak dianggap berbahaya, nggak usah kita new normal. Nanti jangan sampai ketika masuk baru 2 minggu positif semua. Iya kan? 1 minggu 2 minggu. Saya ada beberapa di Lombok Timur kemarin dia bebaskan walaupun tidak buka PSBB, baru buka tempat ramian sudah 16 ya kan. Ini sudah berapa? Betul. Ini menjadi masalah. Kembali ke kita sekarang ini, sejauh mana bisa mendeteksi bahayanya virus ini. Pesantren kita pondok pesantren ini sangat
berkeluarga sekali, sangat dekat dengan Tuan Guru dan lain-lain. Sebune caranya nih, sebune orang ketahu. Onggo dicolak. Sebune colak. Kembali. Baik, saya pikir itu dulu Bang Akri. Sekarang kita persilakan dari Kepala Bidang Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Haji Zamroni Aziz, untuk menyampaikan ataupun sekaligus sosialisasi lah tahapan-tahapan yang akan diberlakukan terhadap penerapan new normal di pondok pesantren ini. Apakah ini berlaku secara nasional atau mungkin beda-beda tergantung zona wilayah gitu kan? Apa mana-mana yang merah mungkin tidak dilakukan dan sebagainya. Mohon Bang Haji Zamroni Aziz untuk masuk. Kepada beliau disilahkan. Udah bisa masuk? Sudah. Pakai aktifkan videonya, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mohon diaktifkan, Bang, biar ada tulisan nama aja masuk. Oke, siap. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru yang kami muliakan dan kami taati, wabil khusus Tuan Guru Haji Halul Sabri, pimpinan Pondok Pesantren Bengkal, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, sahabat Akri. Alhamdulillah, beliau hari ini menjadi Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya beliau hadir hari ini sebagai wakil dari santri. Jadi tentu beliau dengan tegas dan lugas selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan dan tentu suara-suara dari pondok pesantren karena beliau berangkat dan tumbuh dan berkembang di pondok pesantren. Terima kasih. Kemudian para senior-senior yang lain, kemudian para pimpinan pondok pesantren, dan tentu pengurus yang menginisiasi kegiatan ini yang saya hormati. Yang pertama, mungkin yang perlu kita ketahui bersama adalah pondok pesantren itu apa. Jadi banyak sekitar 545 pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena persyaratan pondok pesantren itu supaya dipahami bahwa persyaratan pondok pesantren baru dikatakan pondok pesantren adalah ketika dia punya lembaga formal, ada santri, dan tentu ada pondok, dan tentu juga ada tuan guru. Oleh sebab itu, hitungan kami yang hari ini 549 pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Dan yang paling banyak itu di Pulau Lombok. Kemudian lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren itu lembaga formalnya terdiri dari dua. Lembaga pendidikan formalnya itu terdiri dari dua. Ada namanya diniyah dan ada juga namanya pendidikan formalnya. Itu ada diniyah ula, wusto, dan kuliah. Itu juga bagian dari pendidikan sama dengan pendidikan formal. Kalau ula itu setara dengan MI, kemudian usto itu setara dengan MTS, kemudian ulia itu setara dengan madrasah aliyah. Ini yang ada. Oleh sebab itu, untuk madrasah ini yang ada yang di bawah naungan pondok pesantren, ada juga yang di bawah hanya sekedar lembaga pendidikan yang tentu hanya yayasan. Karena yayasan belum tentu pondok pesantren, gitu. Oleh sebab itu, pondok-pondok pesantren ini lembaga yang biasanya semua lembaga pendidikan ada dari MI, MTS, kemudian madrasah aliyah, kemudian tadi kalau misalnya diniyahnya ada ula, usto, dan uliah, dan juga ada pendidikan-pendidikan kayak SMP Islam, SMK, dan sebagainya. Ini. Nah, kemudian dari kami dari Kementerian Agama, tentu kami juga sudah mensosialisasikan persoalan kemudian apakah new normal di pondok pesantren ini bisa dikerjakan, tentu ini menjadi PR kita bersama. Kalau dari segi fasilitas,
tentu tidak memungkinkan dalam kondisi hari ini. Karena seperti yang dibilang oleh Ibu Wagub tadi bahwa pondok pesantren satu kamar, kalau lembaga pendidikannya saya kira bisa. Tetapi kalau karena dia harus nginap, mandi, kemudian apapun di situ, itu tentunya itu menjadi berat. Oleh sebab itu selalu kami sampaikan, dan alhamdulillah hari ini kita punya sahabat Ardiansah yang hari ini getol juga bicara pondok pesantren. Kita punya sahabat Akri yang hari ini juga getol memperjuangkan pondok pesantren. Kita juga hari ini juga sebagai narasumber, tapi belum muncul mungkin, sahabat Ari juga getol luar biasa memperjuangkan pondok pesantren. Saya kira selalu kami sampaikan, sahabat Akri, alhamdulillah tentu selalu sampaikan bahwa madrasah dan pondok pesantren tidak hanya tugasnya Kementerian Agama, tetapi harapan kami juga pemerintah daerah dalam hal ini juga bisa memberikan kontribusi yang real. Ya, tidak hanya dari Kementerian Agama, kami sudah memberikan regulasi-regulasi yang ada. Oleh sebab itu, harapan kami sekali lagi kepada kita semua terkait dengan new normal di pondok pesantren, jangankan di pondok pesantren, mohon maaf, di lembaga pendidikan formal kayak MIN, kayak MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, ini pun masih kita. Karena mohon maaf, dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, bayangkan, sudah 5 kali surat edaran, mulai tanggal 30 Maret sampai 13 April 2020 terkait dengan perpanjangan untuk masuk sekolah melalui rumah. Ini juga, tapi kita juga ada regulasi-regulasi, ada namanya e-learning. Cuma persoalannya kami sampaikan, kami juga keluhkan hal yang sama juga di Kementerian Agama, berapa persen siswa kami, berapa persen santri kami yang mempunyai HP. Nah ini makanya kemudian Kementerian Agama regulasinya hari ini membolehkan dana BOS itu untuk anggaran pembelian pulsa dan internet. Ini salah satu regulasinya. Nah sekarang persoalannya kemudian sudah berapa kali perpanjangan edaran, dan tentu kami juga dari Kementerian Agama tentu tidak koordinasi dengan pemerintah daerah. Apapun kebijakan Kementerian Agama pusat, tentu itu juga menjadi harus kita koordinasi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang punya wewenang penuh, kebijakan penuh, yang punya wilayah adalah bupati, wali kota, dan gubernur dan wakil gubernur. Oleh sebab itu, tentu hari ini kita berbangga, hari ini kita ada senior kita, ada sahabat kita yang tentu memahami kondisi pondok pesantren. Oleh sebab itu, tadi saja kami juga ditelepon dari Kementerian Agama Pusat. Mungkin nanti dalam pertemuan setelah pertemuan ini mungkin ada anggaran. Ini ada anggaran. Nanti kami mohon kepada ketua lembaga untuk STB, ya Laskar Santri ini untuk bisa mendat. Halo, Bang Haji. Sepertinya kendala jaringan di Bonder ini. Oke. Kita pindah saja. Mohon maaf, ini kendala sinyal kelihatan ini, Bang Haji. Sekarang kita persilakan langsung ke sahabat Ketua Umum Diri Setiawan Al-Asyari, bagaimana melihat pesantren dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila diterapkan secara nasional new normal di pondok pesantren ini. Mohon rekan ketum untuk bergabung bersama kami. Disilakan. Ketum, mohon aktifkan videonya juga, biar tidak namanya saja. Tum, suaranya belum masuk. Halo Tum. Enggak ada suaranya ke sini.
Ini ketum kayaknya karena di perjalanan, jadi sinyal nggak masuk ini ya. Suaranya nggak masuk sama sekali, Tom. Halo? Baik, kita pindah dulu sementara ke halo. Tom masih bisa mendengar kami? Tom? Baik, ini juga rupanya masih terkendala teknis dari sahabat ketua umum. Suaranya tidak bisa masuk di kita. Tuan Guru, masih bisa bersama kami? Nah, ini bisa sedikit? Ya, boleh Tuan Guru langsung bicara. Jadi begini, anak, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Akri, memang agak sulit, tapi bagaimanapun kalau kita tidak memulainya untuk pondok pesantren, untuk masukkan anak, kapan akan selesainya COVID-19 ini. Oleh sebab itulah kita semuanya mari bagaimana kita bekerja sama pondok pesantren, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain untuk bisa mensterilkan daripada pondok pesantren ini. Kalau kita tunda, bagaimana dengan anak-anak didik kita yang sekarang 2 bulan saja sudah mereka telepon sana sini kapan kita masuk, keadaan kita begini, kita tidak pernah sekolah, bagaimana semuanya. Jadi semuanya terhambat. Nah, kalau kita tidak memulainya, bagaimana dengan anak-anak kita? Kapan akan berakhirnya COVID ini? Oleh sebab itulah kami menggugah, kami dari Pondok Pesantren menggugah daripada tim-tim ahli bagaimana caranya untuk membantu pondok pesantren dalam rangka untuk menormalkan daripada apa yang ditujukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini. Apakah itu seperti rapid test yang dengan biayanya cukup tinggi. Nah, setelah rapid test itu nanti bagaimana anak-anak kita itu kita melaksanakan kegiatan dan bagaimana dengan dengan cucian tangan, dengan tamu-tamu semuanya. Mari kita rembuk, kita diskusikan bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik supaya pondok pesantren ini bisa berjalan dan kesehatannya juga bisa terlaksana dengan baik sehingga pondok pesantren ini tidak menjadi tidak menjadi stand yang baru daripada untuk penyebaran daripada COVID ini. Itulah sebabnya kita dari pondok pesantren, mari kita bersama-sama untuk kita berembuk bersama-sama apa yang harus kita lakukan di pondok pesantren ini. Karena sudah ditunda, sehingga semuanya anak-anak ini sudah mengeluh bagaimana dengan pendidikan saya, bagaimana dengan semuanya. Seperti tadi dijelaskan melalui HP, berapa persenkah anak-anak di pondok pesantren ini yang mempunyai HP? Iya. Ini yang kita menjadi kendala. Kalau kita melaksanakan pembelajaran secara daring, nah bagaimana itu? Banyak sekali anak-anak kita di kampung-kampung itu yang tidak mempunyai HP Android. Akan sangat sulit bagi pondok pesantren untuk menghubungi anak-anak yang ada di kampung-kampung itu. Itulah sebabnya mari kita semuanya duduk bersama untuk memecahkan segala kebuntuan yang dihadapi oleh pondok pesantren ini agar pondok pesantren ini mengikuti program pemerintah kenormalan kembali agar semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sedikit, Sur, karena saya ada acara ini. Oh, oke, Bang. Silakan, Bang. Singkat aja, Bang, ya. Baik. Jadi begini, Tuan Guru. Habis ini baru yang pertama, sebagai kesimpulan kita, kemarin beberapa hari lalu kita minta pemerintah masalah rapid test ini untuk digratiskan pada santri dan lain-lain, pada masyarakat
yang mau kunjungan keluar daerah maupun ke dalam daerah. Baik santri yang mau keluar daerah maupun yang masuk. Masalah rapid test. Ya. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah sekarang ini sebenarnya tergantung di pondok pesantren itu. Siapkah pondok pesantren dalam segala kemungkinan dampak COVID ini? Dengan segala macam kemungkinan. Sanggupkah atau siapkah? Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, sanggupkah dengan physical distancing, dengan menyiapkan hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Jika tidak, maka new normal belum bisa. Kalau tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Harus. Kalau siap physical distancing-nya, hand sanitizer, masker, dan lain-lain, saya kira bisa dilanjutkan. New normal bisa dilaksanakan. Kalau jika tidak, new normal belum bisa. Ditunggu dulu. Nah, karena khawatir nanti pondok itu menjadi klaster baru di Indonesia ini. Nah, jika angka positif belum kurang, jika angka positif belum kurang, menuju nol atau kurang berapa persen, saya kira susah juga untuk new normal. Kalau angkanya masih naik terus, saya bisa, pondok juga bisa ditutup dulu, sekolah juga bisa ditutup dulu. Kalau angkanya masih naik, tapi kalau sudah nol, saya kira ya new normal bisa dilaksanakan. Nah, kalau memang seperti saya bilang tadi, Pak Tuan Guru, rekan dosen, kalau COVID ini kita anggap berbahaya, jangan di new normal. Kalau tidak berbahaya, ayo. Kasihan juga, seperti Pelunggung bilang tadi itu. Ternyata kembali kita sekarang ini, menganggap COVID ini seperti apa, secara medis, secara segala macam. Oleh karena itu, saran kita di legislatif ini, kalau memang sanggup dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, silakan. Pesantren dan sekolah. Apalagi sekarang masjid sudah dibuka, pasar sudah dibuka, segala macamnya. Nah, mungkin itu saja sebagai atas nama legislatif, mungkin itu yang menjadi saran saya. Dan regulasi-regulasi yang ada di Kemenak juga bagus. Tadi tentu semua murid juga punya Android. Tapi bagaimana cara penyelesaiannya? Karena ini kan bencana non alam, ini sedunia ini, dunia ini, apalagi di negara-negara lain. Kita juga mengevaluasi. Kalau mungkin sekedar gempa mungkin bisa, tapi ini virus yang memang tidak dan sangat berbahaya. Nah, Allah, mudah-mudahan kita tetap sehat. Yang paling penting adalah physical distancing, sanitizer, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain. Sehingga bisa kita beraktivitas dan angka ini bisa turun. Kami di legislatif juga selalu mengontrol sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID ini sehingga masyarakat tetap sehat, tetap aman dan nyaman. Yang paling penting sekarang ini di luar pondok pesantren dalam new normal ini, ekonomi ini bisa baik enggak? Bisa bangkit enggak ketika kita melaksanakan new normal? Jangan sampai new normal ekonomi kita hancur, ya enggak bisa juga. Mungkin new normal ini sasaran paling penting juga ekonomi. Ini yang harus kita semangatkan hingga semua potensi-potensi PAD yang untuk mensejahterakan masyarakat ini bisa kembali. Terima kasih, sekian. Allahumma biqillah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akri, sehat selalu dan sukses dalam mengawal amanah rakyat, khususnya pesantren. Baik, terakhir. Sebelum kita akhiri, ini sambutan Ketua Umum ini, sekaligus penutuplah dari Ketua Umum. Pada sahabat Didi, disilakan. Baik, sahabat Didi, silakan. Suaranya nggak masuk, Tom. Gimana caranya ini? Nggak usah pakai video kalau memang ini nggak apa-apa. Kita masih punya waktu 9 menit lagi, Tom. Ini sekaligus menutup acara ini, Tom ini.
Halo Tom. 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 Mungkin dia login lagi, Sul. Iya ya. Oke. Baik. Ini tadi itu memang terkendala jaringan. Kita isi diskusi saja. Yang ini mewakili ketum ini ada sekjen ya, Bang Mirza Faisal. Bang Mirza Faisal bisa terhubung dengan kami? Ini Pak Ketum mungkin bisa ditelepon saja, nanti tinggal disambungkan suaranya yang direkam seperti itu ke recorder. Mungkin bisa lewat via telepon saja, jadi kita dengarnya lewat telepon gitu. Oh ya, nanti mungkin begini aja ya. Solusi dari ketum itu memvideokan dirinya, mengirim ke kami. Nanti untuk kita gabung videonya ya. Gimana? Ya, boleh. Kan nanti dari dua tahap ini kita akan gabungkan untuk menjadi, supaya ketum ini menjadi sambutan penutup lah di acara ini, di bagian terakhir nanti mengisi. Oke, dari Tamir Saban, LSM, ketum ini, rekan sahabat Sandi, Pimanul Haq juga, inilah ya proses statementnya dari Australia ini, jauh-jauh ini, Ketua Laskar Santri Nusa Tenggara Barat, boleh menyampaikan yang ada bayangan dari penyampaian para narasumber tadi, baik mulai dari Ibu Wakil Gubernur, kemudian dari narasumber Bang Akri, dari pihak pondok pesantren yang via telepon saja Mas, nanti dari telepon sini saya coba record ke tempat saya, jadi teman-teman bisa dengerin lewat telepon. Telepon HP-nya ya, Ketum ya? Iya, telepon HP-nya, nanti dari kita tinggal dengerin lewat telepon saja gitu, karena kayaknya Ketum lagi kendala sinyal jaringan di jalan, soalnya saya lihat kayak di mobil sebenarnya. Ini juga nggak nyambung. Nanti aku telepon kamu sambungkan ke mereka dari suara kamu. Iya. Ngomong Ini langsung di sini aja Mas. Ini ya, udah kedengeran. Pak Ketum langsung ngomong sini aja nggak apa-apa. Nih. Lanjut aja. Oh ya, lanjut aja. Boleh, sudah masuk kah? Masuk. Moderator. Oke. Masuk, Tum. Itu punya waktu 5 menit ya. Ini sisa 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh sahabat semuanya. Saya juga oleh sahabat semuanya. Maaf kalau ada kendala-kendala karena ini saya baru keluar dari pemakaman Pak Agung, salah satu direktur utama dari PTPN Pak 4 yang harus meninggal. Mohon doanya oleh sahabat-sahabat semuanya. Beliau Fatimah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, terima kasih pada forum kali ini. Saya pun menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan Dewan Pembina kita, Bapak Marwan Jafar, bahwasanya memang kondisi normalnya harus kita lakukan. Kita harus merengek-rengek waktu pemerintah. Nah, seharusnya Iya. Aman. Jadi makanya Dewan Pembina pun memberikan arahan kepada Laskar Santri untuk mengadvokasi dan menyuarakan di berbagai daerah. Saya apresiasi kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di NTB, bahwa saya juga apresiasi karena tadi pagi melalui Menko PMK itu pemerintah sudah menganggarkan senilai 2,36 triliun ya untuk fasilitasi kesehatan bagi santri. Nah, tentu menangkap dari hasil keputusan pemerintah tersebut, ditangkap oleh beberapa pemerintah daerah, khususnya provinsi
untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait bagaimana fasilitas pemeriksaan gratis untuk dinas-dinas supaya bisa memberikan fasilitas tersebut, sehingga pondok pesantren tidak harus tadi yang disampaikan bahwa pondok pesantren harus untuk tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adanya surat perintah mungkin kabupaten, sehingga puskesmas bisa memberikan pelayanan kepada santri-santri yang akan masuk ke pondok pesantren, sehingga antara siap nggak siapnya pondok pesantren jika santri tersebut ada surat keterangan sehat ya, mas terdekat sebagai modal bahwa santri menjadi pegangan betul. Kemudian pendampingan puskestren ya, kemarin yang disampaikan itu pusat kesehatan pesantren juga harus 2 menit lagi Tom. Halo? Aman Mas, aman Ya. Aman. Kemudian pendampingan dari puskestren pusat kesehatan pesantren 2 menit lagi mati deh. kesehatan. Izin waktunya 2 menit lagi Mas. Ya boleh. Mungkin yang yang diterapkan sebagai protokol kesehatan itu harus betul-betul menjadi komitmen dari pemerintah daerah agar supaya segera mengeluarkan anggaran, karena pemerintah juga menganggarkan senilai 2,36 triliun. Biarpun banyak juga ketidakpuasan bahwa 2,3 triliun sangat sedikit di bawah nilai anggaran dari pelatihan yang hanya kalau saja menghabiskan anggaran 5 triliun. Tapi ini kita lihat sebagai sudah komitmen dari pemerintah, sehingga dari pemerintah juga nanti diterapkan oleh Dinas PU misalkan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk penerapan sekitar 21.000 pondok pesantren seluruh Indonesia untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas kebersihan yang ada di pondok pesantren. Itu ini menjadi tugas Kementerian Agama bagaimana mereka bisa membagi sesuai dengan klasifikasinya dari pesantren ini. Memang tidak mudah bagaimana Kementerian Agama bisa memberikan rasa adil pondok pesantren nanti. Waktunya 1 menit lagi Mas. Dan bantuan oleh pemerintah melalui Dinas PU untuk fasilitasi SDK-nya. Mungkin itu ya. Saya sangat menghargai betul bagaimana keputusan pemerintah soal COVID, di mana kalau kita sebagai akademisi data bahwa jangan sampai laskar santri merasa bahwa di daerah COVID-nya hanya sebuah konsultasi. Berdasarkan data semua sudah tersedia, semua ada, dan semua harus yakin bahwa ini adalah yang mungkin itu pesan dari saya selaku